Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Hikayat yang dirahmati Allah. Di video kali ini, kita akan mendengarkan kisah seorang wanita yang mengalami asap aneh saat menjalankan ibadah umroh. Bayangkan saja, bibir dan pipinya yang semula normal, tiba-tiba membengkak dan membesar hingga membuatnya meninggal dunia di Tanah Suci. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Di tengah kesibukan persiapan keberangkatan umrah, Bu Sinta tak henti-hentinya memikirkan apa yang akan dibawa, apa yang harus dikenakan, dan bagaimana ia harus tampil sempurna di hadapan orang-orang di kampungnya nanti. Suaminya, Pak Darto, hanya mengangguk-angguk sambil berusaha mengikuti ritme istrinya, yang jauh lebih cepat dan tak kenal lelah. Pak Darto adalah seorang pria yang pendiam, sedikit kaku, dan tak pandai bicara. Penghasilannya sebagai tukang kebun di kampung jauh dari kata cukup, apalagi jika dibandingkan dengan Bu Sinta, yang punya usaha kecil-kecilan menjahit pakaian wanita. Dari hasil menjahitnya, Bu Sinta bisa membeli banyak hal, sementara Pak Darto hanya bisa menyumbang sedikit untuk kebutuhan sehari-hari. Lihat saja, Pak, semua orang di kampung ini akan iri melihat kita pergi umrah. Kita akan dilihat sebagai keluarga yang berhasil. Akhirnya, orang-orang tahu siapa yang benar-benar bekerja keras di keluarga ini, kata Bu Sinta dengan bangga, sambil menatap Pak Darto dengan pandangan meremehkan. Pak Darto hanya tersenyum kecut, tak ada kata yang terucap dari bibirnya. Dalam hatinya, dia tahu apa yang Bu Sinta katakan ada benarnya, tetapi entah mengapa selalu ada perasaan tertusuk setiap kali istrinya berbicara seperti itu. Saat pesawat berangkat dan mulai meninggalkan landasan, Bu Sinta merasakan getaran aneh di bibirnya. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya efek dari kegelisahan dan kelelahan setelah persiapan panjang. Namun, semakin lama, getaran itu berubah menjadi rasa geli yang sedikit mengganggu. Sesampainya di Mekah, rasa geli di bibir Bu Sinta berubah menjadi sedikit bengkak. Dia mulai merasa khawatir, tetapi tidak mengatakan apa-apa kepada Pak Darto. Ah, ini pasti hanya alergi, pikirnya. Dia ingat pernah mengalami hal serupa ketika mengonsumsi makanan laut di kampungnya. Namun, bengkak itu tidak kunjung reda, bahkan semakin parah saat mereka mulai menjalankan ibadah umroh. Saat mereka sedang khusyuk bertawaf di depan Ka'bah, bengkak di bibir Bu Sinta sudah mulai terlihat jelas. Pak Darto yang semula tidak menyadari perubahan pada istrinya, akhirnya bertanya ketika melihat bibir Bu Sinta yang semakin membesar. "Ada apa dengan bibirmu?" tanyanya dengan nada cemas. "Ini pasti karena makanan di sini tidak ada yang tahu bagaimana cara memasak yang benar. Lihat, sekarang bibirku malah seperti ini," jawab Bu Sinta kesal. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa marahnya, apalagi setelah merasa bahwa perjalanannya yang seharusnya indah ini mulai dirusak oleh hal-hal kecil yang menurutnya sepele. Pak Darto mencoba menenangkan istrinya, tapi Bu Sinta tetap saja mengomel. "Coba kalau kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang, mungkin kita bisa tinggal di hotel yang lebih baik, makan makanan yang lebih enak, dan aku tidak perlu khawatir seperti ini." Pak Darto terdiam, sekali lagi hatinya terasa tersayat oleh kata-kata istrinya. Dia merasa bersalah, meskipun dia tahu bahwa itu bukan salahnya. Tetapi, dalam kebisuannya, Pak Darto hanya bisa mengelus dada dan kembali berdoa dalam hati. Malam itu, saat Bu Sinta bercermin, ia terkejut melihat wajahnya. Bibirnya kini tampak lebih besar dari sebelumnya, dan pembengkakan mulai menjalar ke pipinya. Bu Sinta mulai panik. Ia mencoba mengoleskan krim yang ia bawa dari kampung, namun tidak ada perubahan. Keesokan paginya, Pak Darto mendapati Bu Sinta duduk di samping jendela hotel dengan wajah yang sudah setengah bengkak. "Kita harus ke dokter, ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi," kata Pak Darto dengan tegas. Bu Sinta yang biasanya keras kepala kali ini tidak membantah. Ia ikut dengan Pak Darto ke klinik terdekat. Dokter yang memeriksa Bu Sinta hanya menggelengkan kepala. "Ini bukan reaksi alergi biasa Ibu, mungkin ini karena stres atau kelelahan, tapi saya sarankan Ibu banyak beristirahat dan jangan terlalu cemas." Bu Sinta hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekedar kelelahan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Hari-hari berikutnya, kondisi Bu Sinta semakin memburuk. Pembengkakan yang awalnya hanya di bibir dan pipinya, kini telah menyebar ke seluruh wajah. Bu Sinta merasa malu untuk keluar kamar, apalagi untuk melakukan ibadah. Namun, Pak Darto dengan sabar menemaninya, mencoba memberikan semangat dan penghiburan. "Kita di sini untuk beribadah, mungkin ini adalah ujian dari Allah untuk menguji kesabaran kita," kata Pak Darto sambil memegang tangan istrinya. Namun, Bu Sinta hanya bisa menunduk, air mata mengalir di pipinya yang bengkak.
Dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu. Dia mulai merenung, mengingat kehidupannya di kampung halaman, terutama bagaimana dia memperlakukan suaminya. Tiba-tiba, semua kenangan itu datang seperti badai. Kata-kata kasar yang dia lontarkan, penghinaan, caci maki, dan kemarahan yang sering dia lampiaskan pada Pak Darto. Dia ingat bagaimana suaminya selalu menundukkan kepala, menerima semua caci maki tanpa melawan. Di tengah keputusaasaannya, Bu Sinta akhirnya berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang pernah ia lakukan. Ya Allah, jika ini adalah azab MU, ampunilah aku. Aku telah banyak berbuat salah kepada suamiku, kepadamu. Berikan aku kekuatan untuk memperbaiki semuanya. Pak Darto yang mendengar doanya merasa terharu. Ia menyadari bahwa selama ini, meskipun Bu Sinta sering mengomel dan menghinanya, Bu Sinta tetaplah istrinya, Allah Maha Pengampun. Yang penting, kita harus ikhlas dan sabar menerima segala ujian ini. Namun, waktu seolah tak berpihak pada mereka. Kondisi Bu Sinta semakin parah, dan pembengkakan di wajahnya kini hampir menutupi seluruh wajahnya. Bu Sinta merasa semakin sulit untuk berbicara, untuk bergerak, bahkan untuk bernafas. Ia tahu, waktunya mungkin tidak lama lagi. Di hari terakhir sebelum mereka pulang ke kampung, Bu Sinta mengumpulkan segenap tenaganya untuk meminta maaf kepada Pak Darto. Pak, maafkan aku, selama ini aku telah banyak berbuat salah padamu. Aku terlalu sombong, terlalu merasa lebih baik darimu. Padahal, kau adalah suami yang baik, yang sabar, dan yang selalu ada untukku. Pak Darto tersenyum, meskipun hatinya hancur melihat kondisi istrinya. Aku sudah lama memaafkanmu, jangan pikirkan lagi. Yang penting sekarang kita bersama-sama, dan aku akan selalu ada di sisimu. Malam itu, mereka pun tidur dalam keadaan saling memaafkan. Namun di pagi harinya, Bu Sinta tidak bangun lagi. Pak Darto menemukan istrinya sudah tak bernyawa, dengan bibir dan wajah yang tak lagi membengkak, bahkan tampak lebih tenang dan tersenyum. Ia menangis sejadi-jadinya, namun dalam tangisnya, ia tahu bahwa Bu Sinta telah menemukan kedamaian, membawa ampunan darinya dan ampunan dari Allah SWT. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.